Kasus gagal bayar perusahaan asuransi berulang kali terjadi di tanah air. Kasus ini pun melibatkan sejumlah perusahaan asuransi besar. Pada 2020, masyarakat dikejutkan dengan skandal gagal bayar asuransi sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia Asabri. Berdasarkan data Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, total kerugian negara akibat korupsi pengelolaan dana investasi periode 2012-2019 mencapai 23,74 triliun rupiah. Kasus ini pun menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Gagal bayar diduga akibat korupsi sistematis yang dilakukan oleh petinggi Asabri. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka, diantaranya adalah Mejen Purnama Adam Rahmat Damari sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016, Lejen Purnama Sony Wijaya sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, dan sejumlah petinggi lainnya. Selanjutnya, kasus gagal bayar juga terjadi pada perusahaan asuransi plat merah Jiwasraya. Jiwasraya pertama kali mengumumkan gagal bayar pada Oktober 2018. Kerugian negara dalam kasus korupsi Jiwasraya mencapai 16,81 triliun rupiah. Menurut BPK, penyebab utama gagal bayar Jiwasraya adalah kesalahan pengelola investasi di dalam perusahaan. Kasus ini pun menyeret 6 mantan petinggi Jiwasraya. Keenam terdakwa telah divonis mulai dari 18 tahun penjara hingga seumur hidup. Mereka adalah Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Hari Prasetyo, Kepala Divisi Investasi Keuangan Syah Mirwan, Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto. Dua terdakwa lainnya yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hansan Internasional Beni Cokro Saputro. Yang terbaru, PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life juga mengalami gagal bayar 2 produk asuransinya, yakni Kresna Link Investa atau Kelita dan Protekto Investa Kresna atau PIK. Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan Kresna Life untuk menghentikan produk Kalita. Hal ini untuk mencegah resiko kesulitan pembayaran klaim atas polis jatuh tempo yang lebih besar dan melindungi kepentingan pemegang polis. Hingga kini kasus Kresna Life masih terus bergulir dengan kerugian total mencapai 6,4 triliun rupiah dari 6 ribuan nasabah. Kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Pemirsa, sudah hadir bersama kami pengamat asuransi Bapak Kapler Marpaung. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya langsung bertanya saja kepada Pak Kapler. Kalau dari tayangan tadi kita tahu kan, kasus Kresna Life ini bukan yang pertama kali terjadi. Tadi di tayangan juga disampaikan ada kasus sebelumnya dari Jiwasraya dan juga Asabri. Mengapa Pak Kapler hal ini terus-menerus berulang? Iya, memang sudah jadi satu fakta ya, yang bisa kita lihat bersama bahwa kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi secara spesifik di asuransi jiwa di tanah air ini terus terjadi. Nah, mengapa ini terjadi sebenarnya gagal bayar? Gagal bayar suatu perusahaan asuransi itu bisa terjadi sebenarnya ini lebih kepada masalah cash management, manajemen cash. Ya, jadi asuransi itu kan suatu perjanjian ganti rugi, ya, di mana perusahaan asuransi berjanji memberikan ganti rugi kepada tertanggung kalau tertanggung mengalami suatu kerugian, atau berjanji perusahaan asuransi akan memberikan manfaat kepada tertanggung pemegang polis dalam konteks asuransi jiwa, ya, manakala pemegang polisnya katakanlah meninggal dunia atau jatuh temponya telah tiba. Jadi itu harus dilakukan pembayaran kepada nasabah. Kalau asuransi jiwa dalam konteks yang terjadi sekarang ini kan ada dua ini ya. Ada manfaat meninggal dunianya, kalau unit link, baru ada investasi. Kalau manfaat meninggal dunianya mungkin tidak dipermasalahkan oleh masyarakat sekarang ini. Yang menjadi masalah itu adalah uang nasabah. Baik. Investasi yang dibalut di dalam produk unit link itu yang tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan asuransi berikut dengan
nilai tunainya, ya hasil pengelolaan dana investasinya. Mengapa itu terjadi? Sebenarnya otoritas jasa keuangan itu telah membuat suatu aturan, perusahaan asuransi jiwa yang menghimpun dana dari masyarakat, maka dana masyarakat itu sudah diatur kemana saja atau instrumen investasi apa saja yang boleh dilakukan. Misalnya ada deposito berjangka, ada katakanlah reksadana, ada pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia, ada saham, ada MTN, ada repo, ada penyertaan langsung, bahkan itu sampai kepada emas. Baik, jadi regulasinya ada ya, dan Ada memang sebenarnya. diperbolehkan untuk memanfaatkan atau memanage uang dari nasabah ke instrumen saham dan sebagainya, begitu Pak? Iya, jadi bisa saja terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan investasi atas dana nasabah. Ya, salah di dalam melakukan investasi, artinya instrumen investasi yang dibeli ya tidak tepat, tidak liquid, atau juga mungkin terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kalau satu perusahaan asuransi jiwa dia mau melakukan investasi untuk reksadana, maka tidak boleh lebih daripada 20% ya alokasi 20% ya? Baik. atas jumlah dana investasi terhadap investasi reksadana di satu perusahaan aset manajemen. Kita sudah ada regulasinya ya yang mengatur berapa persen harusnya memanage uang dari nasabah ini. Tapi dari segi monitoring, kita punya pemerintah, kita punya OJK dan juga asosiasi asuransi. Bagaimana selama ini perannya? Iya, sebenarnya kalau masalah monitoring harusnya ya saya yakin otoritas jasa keuangan melakukan monitoring ya, karena ada ketentuan di industri perasuransian ini bahwa setiap perusahaan perasuransian itu kan dia harus menyampaikan laporan rutin. Jadi harusnya fungsi monitoring Harusnya ini kembali bisa. dijalankan ya. Jangan sampai tunggu ada laporan-laporan seperti ini dahulu Betul. baru dijalankan ya. Baik, saya kembali ke Bu Santi. Bu Santi, ini kan banyak sudah terjadi masalah yang disebabkan dari asuransi yang ada unsur investasinya atau unit link. Waktu itu apa yang ditawarkan sehingga Bu Santi ini tergerak untuk mendaftar yang ada unit linknya ini? Nah justru itu Mbak Egit. Saya terus terang baru tahu bahwa ini adalah produk unit link itu pada saat bulan Mei itu. Sesudah menandatangani? Sesudah terjadi, sesudah saya menerima surat dari mereka bahwa mereka dalam posisi tidak bisa mengembalikan. Jadi saat menandatangani polis ini tidak tahu kalau ini ada unit linknya gitu Bu? Tidak, saya tidak tahu karena seperti yang saya jelaskan di awal bahwa yang saya mengetahui itu adalah ini adalah produk manfaat pasti. Oke. Dan itu bukan terjadi pada saya saja. Jadi kami kan ada grup nasabah ya Mbak Egit. Ini terjadi pada hampir semua nasabah. Nah, jadi kalau misalnya pada saat itu saya tahu unit link, harusnya kan saya ada pengukuran risk profiling saya ya. Jadi apakah saya adalah orang yang bersedia untuk mengambil resiko tinggi atau sedang atau rendah. Saya tidak pernah diberikan kuesioner resiko. Saya tidak pernah diminta untuk menanyakan apakah Anda mau menempatkannya itu di portofolio seperti apa. Tidak pernah dikasih fund fact sheet. Tidak tahu saya kepesertaannya berapa unit. Jadi saya merasa dan sejak awal saya itu hanya tahu saya diberikan manfaat pasti. Dan itu benar-benar ditransfer sejumlah yang pasti setiap bulannya. Tidak ada transparansi menurut Bu Santi ya. Baik, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini dari segi hukum, sebetulnya adakah perlindungan bagi nasabah, terutama bagi korban-korban asuransi yang gagal bayar seperti ini? Nah itu menarik ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau dari dasar hukumnya ada, teori hukumnya ada. Nomor satu yang harusnya melindungi masyarakat yang istilahnya gagal bayar itu adalah OJK yang tadi Pak Kepler bilang. OJK itu punya dua fungsi. Satu pengawasan, kedua adalah penindakan. Jadi dia harusnya mengawasi dari laporan keuangan. Contoh, laporan keuangan pasti ada per 3 bulan, per tahun juga ada. Mereka OJK harusnya bisa tahu kalau tadi yang dibilang oleh Pak Kepler maksimal 25%, bagaimana ini Kresna bisa sampai 90% di ekuitas.
ini udah danger level toh. Ini yang kita bilang mismanagement di situ satu, ya kan. Kedua adalah penindakan. Jadi kalau sudah terbukti ada kesalahan, OJK itu harusnya berani tindak oknum-oknumnya. Siapa yang membuat keputusan itu sehingga boleh melebihi 25%, kan pasti ada manajemennya yang menyatakan itu toh, itu yang harus ditindak. Karena OJK punya yang namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Baik. Ada penyidiknya, dia bisa nindak di situ. Tetapi sampai saat ini begitu banyak perusahaan gagal bayar, ya kan? OJK sama sekali tidak mengambil tindakan. Ini yang kami sayangkan. Kedua, selain OJK yang wajib melindungi adalah pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu ketika ada masalah, masyarakat bisa melapor, mengadukan apabila mereka merasa ada dugaan ya, dugaan pidana, diperiksa. Nah yang kerap terjadi, apalagi di dalam investasi bodong, banyak yang sudah melapor ke polisian, itu puluhan bahkan ratusan. Sampai detik ini ya, perusahaan-perusahaan investasi bodong itu atau perusahaan yang gagal bayar itu, kita nggak pernah melihat ada yang direktur utamanya ditangkap, ditahan. Kecuali yang berhubungan sama Kejagung dan KPK. Jadi di dalam kepolisian kita lihat banyak sekali kasus investasi atau gagal bayar, mandek, tidak berjalan di situ. Jadi yang saya lihat di sini adalah adanya oknum di aparat penegak atau pengawas sehingga perlindungan kepada masyarakat turun atau tidak maksimal. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Nanti kita lanjutkan kembali dialognya. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kami memiliki informasi seputar keluhan nasabah dari sektor asuransi berdasarkan data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Pertanggal 8 April 2021, jumlah aduan masyarakat terkait asuransi sebanyak 273 pengaduan. Dengan rincian mulai dari menolak opsi restrukturisasi asuransi, gagal bayar dana polis atau klaim asuransi, klausul baku yang memberatkan konsumen, mis-selling dan penipuan penawaran produk asuransi, pembayaran tidak sesuai premi, hingga pengembalian dana. Jumlah total kerugian dari seluruh nasabah ini kan mencapai 6,4 triliun rupiah, ini besar sekali. Mungkinkah dana ini akan kembali ke nasabah? Kalau saya lihat sulit ya, gitu, karena itu 6,4 itu tadi hanya di Kresna Life. Belum Kresna Sekuritas. Kresna Sekuritasnya pun juga gagal bayar di sini. Jadi kita sudah lihat di sini permasalahannya mungkin bukan di cash flow. Karena kenapa? Dua perusahaan dengan induk yang sama di situ. Jadi ada mismanagement atau ada kemungkinan oknum di situ. Jadi untuk kembali susah, kenapa? Karena kalau yang seperti tadi Jiwasraya diusut, ternyata ada oknum-oknum yang sudah ditahan oleh kejaksaan, kita lihat aliran uangnya itu sudah dibuktikan oleh penyidik masuk ke rekening pribadi mereka. Makanya ada yang ditahan, ada yang kena vonis seumur hidup, 20 tahun penjara. Karena dibuktikan uang itu dibeliin Ferrari, dibeliin rumah. Nah, itulah bagaimana bisa kembali ke konsumen, itu pertanyaan saya. Kalau sudah Kecil sekali kemungkinannya ya. Betul. Baik Pak Afin, nanti kita lanjutkan kembali dialognya. Pemirsa, dalam protesnya para nasabah Kresna Life mengeluhkan sulitnya pencairan klaim mereka. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme penyelesaian pencairan klaim Kresna Life? Sesaat lagi di Cerdas Hukum.